fantastis. Amin. Ya adik-adik ya, puji Tuhan, puji syukur ya, kalau pada tanggal 10 Oktober ya, pada hari ini adik-adik dapat berjumpa kembali dengan abang dan kakak ya, kita dapat beribadah bersama lagi ya di minggu kedua di akhir tahun ya adik-adik ya, di bulan Oktober. Udah mendekati akhir tahun 2021 ya, kita bersyukur ya sampai bulan memasuki bulan ke-10 ini Tuhan Yesus terus menyertai kita ya, Tuhan Yesus terus memberkati kita. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita Bang Clinton, tapi hari ini kita ditemani oleh siapa aja sih Bang? Hari ini ada Bang Evan sebagai gitaris. Halo Bang. Halo Bang Evan. Dan ada Bang Anto sebagai keyboard. Halo Bang. Iya, jadi adik-adik seperti biasa ya, ada 4 orang ya yang bersama-sama dengan adik-adik ya, abang dan kakak di sini untuk beribadah memuji nama Tuhan. Tuhan siapa Bang? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus ya. Kita akan mulai ibadah kita Bang. Iya Kak. Kita nyanyi lagu apa Bang? Datanglah ke baitnya Kak. Ya, ayo Bang. Semuanya bangkit berdiri adik-adik. Yuk. Bangkit berdiri. Sambil bertepuk tangan ya. Hingga saat ini ada bisa menemani adik-adik itu karena kasih dan setia Tuhan. Jadi kita harus setiap saat kita harus selalu bersyukur. Beribadah juga ya. Betul, kita harus setiap saat kita harus selalu bersyukur karena Tuhan Yesus selalu baik sama kita. Betul Kak. Ya, kita sekarang mau masuk dalam doa ya. Namun sebelumnya mempersiapkan hati kita. Kita nyanyi dulu Kak. Kita nyanyi Bapakku datang padamu. Adik-adik semua tetap posisi berdiri. Kita tangan dilipat ya, tundukkan kepala. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya siap untuk beribadah.
Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kasih, kami terus memuji-Mu, kami terus memuliakan-Mu, meninggikan-Mu, karenanya Kaulah Tuhan kami, Tuhan yang patut kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus. Tuhan, apapun dosa kami kalau tadi sejak bangun tidur hingga saat ini yang mendukakan hati-Mu, kami mohon Tuhan sucikan dan kuduskan. Dan kami percaya saat kami mengakui dosa kami, saat ini juga Tuhan sucikan dan kuduskan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyucian, pengudusan Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk napas kehidupan masih Tuhan berikan buat kami, udara yang segar, cuaca yang cerah. Dan terima kasih kalau kami boleh memasuki bulan ke-10 di tahun 2021. Di tengah situasi dan kondisi yang terjadi di dunia ini, Tuhan terus menyertai kami sehingga kami boleh memasuki bulan ke-10 di tahun 2021. Dan kami percaya Tuhan akan terus menyertai kami untuk kami dapat Tuhan berikan kesempatan untuk memuji muliakan nama Tuhan Yesus di sepanjang hidup kami ya Bapa. Tuhan akan terus menyertai kami melewati tahun-tahun ya Bapa dengan penyertaan kasih anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhanlah yang melayakkan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Oke Kak, kita tadi sudah doa Kak, sudah doa pembuka. Kita selanjutnya mau nyanyi lagi nih Kak. Ya, kita terus menyembah Tuhan ya. Kita terus Ya. memuji dan memuliakan nama Tuhan Ya. Kak. Kita nyanyi dengan menggunakan bahasa daerah kita sendiri Kak, bahasa Batak. Batak. Gitu. Bang Ya, Kak. Linton, bangga gak sih jadi orang Batak? Wah, aku bangga dong Kak jadi orang Bangga Batak. dong ya. Iya. Bangsa Indonesia suku Batak. harus bangga. Betul, ya. Kak. Kita akan puji Tuhan, Bang. Iya. Lagunya judulnya apa, Bang? Judulnya Somba Majahoba de Batak. Bang Jawa, artinya Puji dan sembah Tuhan Kak. Yuk adik-adik ya. Boleh duduk adik-adik ya. Boleh, Yuk. adik-adik duduk dulu ya. Tapi tetap tepuk tangan ya. Betul Kak, Kita sudah terus tepuk tangan. bersuka cita memuji Tuhan kita, Tuhan Iya, Kak. Yesus. Ya Bang. Oke, kita sekarang Kak mau baca hukum Taurat Tuhan Kak. Hukum Taurat yang mau kita baca dari hukum Taurat yang ketiga dan keempat. Kakak yang ketiga, aku yang keempat Kak. Ya, ya. Iya Kak. Adik-adik, jadi kakak bacakan hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Oke, hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Ya. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya Bang. Iya, Hukum Taurat 4 panjang juga ya Bang ya. Iya, panjang juga. Ya, Bang. jadi adik-adik seperti yang selalu kakak ingatkan, hukum Taurat 1 sampai hukum Taurat keempat mengasihi Tuhan. Hukum Taurat 5 sampai dengan hukum Taurat 10 mengasihi sesama. Betul, ya. Pak. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, Iya, maka kita juga harus bisa mengasihi sesama. Nih lihat adik-adik tanda salib ya. Iya. Ke atas mengasihi Tuhan, ya, yang mendatar ini mengasihi sesama. Ya, jadi jangan bilang aku anak Tuhan, tapi tukang berantem. Aku anak Tuhan, tapi sombong. Ya, berarti itu bukan anak Tuhan Yesus. Ya Bang, sekarang kita akan terus memuji Tuhan. Betul, Kak. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus ya adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Betul, Kasihnya begitu indah dalam hidup kita ya. Betul. Kita akan memuji Dia terus. Kita menyanyikan lagu Karya Terbesar ya. Ayo Bang. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku Lagi adik-adik, kita menyanyikan dengan sepenuh hati bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita sehingga kita boleh selamat. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
Oke Kak, sekarang kita mau baca epistel, tapi sebelumnya kita minta nih Kak adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, Oh, iya. dibuka Alkitabnya gitu. Ya, kalau Alkitab seharusnya udah disiapkan waktu mulai ibadah ya. Jadi Iya. sekarang adik-adik tinggal buka Yohanes 6 ayat 47. Tapi kan ini Kak, Bang, ayat Iya. hafalan ya. Iya, betul Harusnya nih, Kak. udah hafal Betul, tanpa Kak. membuka Alkitab. Ini kan Iya. ayat hafalan minggu kemarin kan? Betul, Kak. Yo, dari Yohanes 6 ayat 47. Coba Bang baca Bang. Oke, ya adik-adik kita baca ya. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ya, adik-adik ya, ayat hafalan ini harus adik-adik ingat terus ya, harus Betul, Kak. adik-adik pegang. Betul. Ya, karena adik-adik, abang dan kakak Iya. percaya Yesus Kristus, berarti kita memiliki hidup yang Kekal. ya. Kelak kalau Tuhan Yesus panggil kita nanti akan bersama Tuhan Yesus di sorga. Betul, ya. Kak. Ingat. Ya. Yohanes 3:16 ya. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Iya. sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Yohanes 3:16 sama tadi Yohanes berapa adik-adik? Yohanes 6 ayat 47. 7 ya, harus kita pegang. Betul, Harus Kak. kita ingat bahwa ya, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu pasti, tidak insya Allah, tidak moga-moga, ya, tapi pasti siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti masuk Surga. Jadi abang dan kakak, ya. Iya. Aduh, luar biasa deh ya. Betul, Kak. Bersyukurnya, berterima kasihnya karena sudah dipilih Tuhan Yesus jadi anak Tuhan Yesus. Ya, sekarang kita mau mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita nggak lelah loh. Betul, bekerja Kak. di ladang Tuhan ya. Iya, Kak. Abang, Iya. ya, sama kakak jadi guru sekolah minggu, Iya. adik-adik jadi anak sekolah minggu ya. Kita sama-sama bekerja di ladangnya Tuhan ya. Iya, Kak. Kita tidak lelah ya adik-adik untuk memuji, muliakan Tuhan, melayani Tuhan Yesus ya. Betul, Kita Kak. akan nyanyi lagu apa untuk memuji Tuhan? Kita akan nyanyi lagu Jangan Lelah. Ya, bekerja di ladangnya Iya. Tuhan. Yuk, Oke, Bang. adik-adik berdiri Ayo, adik-adik deh bangkit ya. berdiri, biar semangat Yuk, lagi, biar Kak. yuk kita nggak mau lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yuk Bang. Ayo, Bang. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jadi kita mengatakan bahwa kita tidak lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang,
Iya. Kan tadi kita sudah baca nih Kak ayat epistel sekaligus ayat hafalan adik-adik. Ya. Terus ada adik-adik yang mengirimkan Kak, merekam videonya lalu mengirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Ya. Bagaimana kalau kita mendengarkan sama-sama Kak? Ya, boleh ya. Yuk adik-adik kita akan saksikan ya, Ya. video teman-teman kita ya membawakan ayat hafalan. Oke, Ya, Kak. yuk kita saksikan. Oke, mari saksikan. Yuk. Nama saya nama Nurul. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Nah, adik-adik pinter-pinter ya Bang Iya, ya. Kak, hebat-hebat. Ya, tapi ya seperti yang selalu kakak bilang ya, Iya, di Kak. setiap ibadah yang ngirim Dikit. ya nggak Nggak sesuai banyak. dengan jumlah adik-adik ya Iya, di betul, sekolah Kak. minggu AKB Jatinegara Iya. ya. Jumlahnya sekitar 200 anak ya. Tapi yang ngirim cuma berapa ya Bang ya? Tadi- 2-3 orang Iya, ya. dikit, Kak. Sedih, masa kakaknya harus selalu mengingatkan Iya. ya, jangan ya adik-adik ya. Iya. Jadi kakak mohon ya, Iya. semua adik-adik ya, ayo kita ikut ya melayani Tuhan. Tadi kan jangan lelah melayani Iya. Tuhan. Nah, salah satunya adalah ya apa? Ayat hafalan. Mengirimkan Iya, ya Kak. video ayat hafalan, karena dengan adik-adik mengirimkan video ayat hafalan tadi mengingatkan yang lain juga, menguatkan yang lain juga ya. Betul. Untuk membaca firman Tuhan juga diingatkan oleh firman Tuhan. Betul, Ya Kak. adik-adik ya, Iya, ditunggu sama abang dan kakak ya, Iya. kiriman video ayat hafalannya. Betul, Oke adik-adik, Kak. Oke. adik-adikku sayang ya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, Iya. ya, mempersiapkan hati kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya adik-adik boleh duduk ya, tadi kakak suruh berdiri ya waktu mau nyanyi, oh bukan ya? Iya, tadi udah duduk, ini Kak. sekarang kita barusan Membaca. ayat hafalan Iya, ya. betul, Kak. Ya jadi kita posisi tetap duduk yang manis, kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Yo Bang. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus, yes, yes, yes. Nah, gitu dong, semangat. Nah, hari ini kakak akan bawakan cerita. Tapi sebelumnya, siapa yang sudah semangat mendengarkan cerita? Oke, kalau begitu. Nah, nanti kalau pas kakak cerita, jangan jalan-jalan ya. Jangan tidur-tiduran, jangan ganggu kakak dan abangnya, atau kakaknya jangan ganggu adiknya. Harus duduk yang
manis. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk adik-adik yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, nggak boleh ngintip-ngintip lagi. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kau selalu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih kami bisa ibadah sekolah minggu walaupun masih secara online ya Tuhan. Berkati ibadah kami, sebentar kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Bimbing dan sertai kami Tuhan Yesus supaya apa yang kakak guru ceritakan kami bisa memahami dan mengerti ya Tuhan. Dan sertai kami selalu ya Tuhan Yesus. Berkati kami, berilah kami selalu Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Kakak ceritanya gak sendirian loh hari ini loh. Kakak ditemenin sama teman kakak. Ada yang tahu nggak kakak sama siapa? Namanya Brian. Ada nggak di sini yang namanya Brian? Wah, sama dong sama teman kakak ini. Coba kita panggil yuk. Brian. Brian. Mana ya Brian ya? Brian. Mana sih Brian? Halo. Halo Kakak Nomi. Halo Brian. Apa kabar Brian? Baik Kak. Coba sapa teman-temannya. Apa kabar teman-teman? Aku kangen deh. Teman-teman masih ingat gak sama Brian? Brian. Brian gereja gak? Ibadah sekolah minggu online gak kamu? Iya dong Kak, aku mah rajin setiap minggunya aku sama mama sama kakakku pasti aku ibadah sekolah minggu Kak. Oh, cakep, sama kayak adik-adik ya. Adik-adik yang di rumah juga gitu Brian. Kakak mau cerita nih minggu ini. Ceritanya dari Lukas. Brian mau dengerin gak? Mau dong Kak. Nah, adik-adik yang di rumah mau dengerin gak ceritanya apa? Oke, hari ini kita akan cerita tentang Lukas 2 ayat 1 sampai 52. Adik-adik yang di rumah boleh dibuka kitabnya ya. Nanti dibaca, ayatnya agak panjang ya, tapi nanti kalian bisa baca sendiri ya. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca, silakan nanti dibaca. Oke? Tuhan Yesus masih kecil, kira-kira seusia kalian ya. Tuhan Yesus sangat senang sekali kalau diajak pergi jalan-jalan sama mama papanya, Maria dan Yusuf ya. Apalagi kalau ada acara di adik-adik di gereja, mama papanya tidak pernah lupa untuk membawa Tuhan Yesus ikut bersama mereka. Nah, suatu hari ada acara Paskah adik-adik. Tuhan Yesus diajak sama mama papanya. Dia sangat senang. Nah, dia sangat menikmati acara tersebut. Namun, karena di acara tersebut banyak orang, nah tiba-tiba adik-adik, saking senangnya Tuhan Yesus di tengah keramaian, Tuhan Yesus terpisah dengan rombongan mama papanya. Ya, terus mama papanya kaget. Mana Tuhan Yesus? Kok nggak ada di belakang mereka? Akhirnya mama papanya pergi ke sana kemari tanya sama orang-orang di situ. Halo Pak, Bapak melihat anak saya tidak? Anaknya masih kecil, kira-kira umurnya 12 tahun. Bapak lihat tidak? Mereka mencari ke sana kemari ya, mencari Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan karena tiba-tiba Tuhan Yesus terpisah dari mereka. Ya, Maria dan Yusuf mencari ke sana kemari, keliling-keliling ya, tengok sana, tengok kiri, manggil Tuhan Yesus, di mana kamu? Mereka sangat khawatir karena Tuhan Yesus belum ditemuin nih adik-adik. Nah, ternyata dari kejauhan Maria dan Yusuf melihat Tuhan Yesus sedang ada di Bait Allah. Atau sekarang ini disebutnya di gereja. Tuhan Yesus ternyata sedang berada di Bait Allah bersama para alim ulama adik-adik. Kalian tahu nggak? Kalau zaman sekarang para alim ulama itu disebut juga pendeta. Nah, dari kejauhan
Maria dan Yusuf, mamanya Tuhan Yesus, kaget. Oh, ternyata Tuhan Yesus ada di gereja, ada di bait Allah. Mereka kaget karena mereka lihat di sana Tuhan Yesus berkumpul bersama para alim ulama, saling bercerita, dan terlebih adik-adik, kalian tahu nggak? Tuhan Yesus bisa menjawab semua pertanyaan para alim ulama. Ya, dia bisa menjawab pertanyaan apa yang ditanya sama para alim ulama tersebut. Tanya sama Bapak satu, bisa menjawab. Pertanyaan yang kedua bisa menjawab. Mama papanya Tuhan Yesus jadi bangga. Wah, ternyata anak saya itu pinter ya. Ternyata anak saya itu ramah sama semua orang. Ya, dia berani untuk menjawab pertanyaan dari para alim ulama. Tuh, coba adik-adik kalian lihat tuh. Padahal usia Tuhan Yesus masih sama kayak kalian, masih kecil. Oke. Nah, akhirnya mama papanya Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf, menghampiri Tuhan Yesus. Ya, dia cium Tuhan Yesusnya kan. Terus akhirnya mamanya Tuhan Yesus mengajak Tuhan Yesus untuk pulang. Nah, adik-adik, siapa di sini yang suka diajak sama mama papanya pergi jalan-jalan sama kayak tadi tuh, sama kisahnya Tuhan Yesus? Siapa? Iya ya, pasti kan sering ya. Kalau Brian pernah nggak diajak mama papanya jalan-jalan? Pernah dong kakak. Oh, kemana Bray? Ke mall. Ke mana lagi ya? Ke pasar. Ke gereja. Wah, adik-adik yang di rumah juga pasti ya. Jalan-jalannya kemana aja tuh? Ke mall, ke pasar, ke toko buku, dan yang pasti ke gereja. Nah, adik-adik seneng gak kalau diajak jalan-jalan sama mama papanya? Sama kayak tadi Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tuh seneng loh kalau diajak jalan-jalan, apalagi kalau diajaknya ke acara yang ada di gereja ya. Kayak misalnya Paskah sama Natal, rajin sekolah minggu. Nah, adik-adik, makanya adik-adik juga harus rajin sekolah minggu ya. Nanti kan kita ada apa aja sih biasanya di sekolah minggu? Ada acara Paskah juga ya, sama acara Natal. Adik-adik, tadi Tuhan Yesus itu bisa menjawab semua pertanyaan dari para alim ulama. Ya, kalau saat ini tuh seperti pendeta adik-adik. Nah, kamu tahu nggak kenapa Tuhan Yesus itu bisa menjawab semua pertanyaan dari para pendeta tadi? Karena Tuhan Yesus itu berhikmat. Dia rajin baca bukunya, rajin berdoanya, sama kayak adik-adik sekolah minggu ya. Mama papa akan senang kalau kalian rajin belajarnya, rajin sekolahnya, tapi rajin sekolah minggu ya. Coba ibaratkan misalnya nih, ya Brian ya, kalau misalnya di sekolah ditanya sama gurunya, terus Brian nggak bisa jawab, atau adik-adik yang di rumah nggak bisa jawab, sedih nggak mamanya? Sedih, iya nggak? Iya kak, pasti mamanya sedih. Iya bener ya, mama papa kita akan senang kalau anak-anaknya pada rajin dan pada pinter. Oleh karena itu adik-adik, bagaimana caranya supaya kita pinter? Harus belajar. Nah, begitu ya. Harus belajar, harus dengar-dengar sama mama papa ya. Tuhan Yesus itu sayang sama mama papanya adik-adik. Dia sangat menghormati mama papanya. Buktinya saat Tuhan Yesus itu lagi asik bersama para ulama, para alim ulama ya, ketika mama papanya datang disuruh pulang, nah Tuhan Yesus langsung apa? Langsung nurut kan? Akhirnya mereka pulang bareng-bareng. Nah adik-adik juga harus seperti itu. Ketika kalian sedang asik main sama teman-teman ya, Brian dengerin ya. Terus kalau dipanggil sama mama papanya, Brian ayo pulang. Jangan marah-marah, tapi harus mendengarkan ya. Harus langsung pulang. Sama kayak tadi Tuhan Yesus kan? Iya. Nah adik-adik, pembelajaran untuk hari ini adalah
kalian sebagai generasi muda, ya, kalian masih kecil nih adik-adik, harus dengar-dengaran sama mama papa, harus menjadi kebanggaan mama papa. Dengan cara apa? Yang tadi, dengar-dengaran. Ada kan hukum Taurat kelima bunyinya apa? Hormatilah, apa Brian? Hormatilah ayah dan ibumu. Iya bener ya. Harus rajin belajar, harus rajin berdoa, harus rajin ke sekolah minggu. Jangan malas adik-adik. Walaupun di pandemi sekarang ini kita nggak bisa sekolah minggu, tapi kan ada ibadah secara online kan. Nah itu harus ya. Ya Brian ya. Brian aja rajin tadi ya Brian. Iya dong, aku kan ibadah terus sama kakak aku. Oh gitu ya. Oke adik-adik. Jadi cerita kakak hari ini yaitu tadi tentang anak kecil harus menjadi kebanggaan mama dan papanya. Kalian semua harus mendengarkan mama papa kalian ya. Harus rajin belajar, harus rajin ke gereja, harus rajin berdoa, dan terlebih apa tadi? Dengar-dengaran sama mama papa supaya kelak ketika kalian besar, kalian jadi anak yang sukses dan jadi anak yang berhikmat. Oke, bisa semuanya? Bisa kakak. Siapa yang mau jadi seperti Tuhan Yesus? Saya. Ya. Siapa yang mau jadi anak baik? Saya. Siapa yang mau rajin ke gereja? Saya. Oke, kalau begitu. Nah, sampai di sini dulu cerita kakak ya. Kita tutup dengan doa. Coba Brian yang berdoa apa kakak Naomi? Kakak aja lah. Oke, kalau begitu ya Brian. Tutup matanya, lipat tangannya, nggak boleh intip-intip lagi ya. Kita bersatu dalam doa. Mana Brian? Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa seperti Engkau, anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengar sama mama papa. Berkati kami agar kami menjadi kebanggaan mama papa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, lindungilah mama papa kami agar mereka selalu sehat, panjang umur, bertambah berkatnya ya Tuhan, supaya dapat memberikan kami makanan, minuman, dan pendidikan yang baik. Dan terlebih ya Tuhan, ingatkanlah mama papa kami supaya rajin membawa kami pergi ke sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Amin. Ya, adik-adik, Iya, Kak. kita udah memuji Tuhan, kita udah dengar firman Tuhan. Iya, Kak. Nah, salah satu tanda syukur kita juga memberikan persembahan. Ya, persembahan itu untuk Iya. dipergunakan Iya, Kak. untuk pekerjaan Tuhan, Betul. ya, pelayanan di gereja. Iya. Jadi adik-adik, ya setiap ibadah, ya persembahannya dikumpulkan. Iya. Boleh langsung disetor. Boleh. Ya, boleh juga dikumpulkan selama sebulan. Nanti mama papanya antar ke gereja atau mama papanya transfer Oh, iya. ya di Rekening ke mandiri. rekening gereja KBP Jatinegara. Betul, Kak. Ya. Nah, kita mau memberikan persembahan kita adik-adik. Iya. Persembahannya dipegang di tangan kanan ya, jangan dikucuk-kucuk Jangan ya. dikul-kul. Dipegang yang rapi. Nah, kita akan berikannya dengan sukacita. Yuk kita nyanyi lagu Yesus Pokok ya. Sambil kantong kolektor dijalankan. Ya, Bang. Ayo Bang. Yesus pokoknya, kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya,
adik-adik, kita sudah di penghujung ya ibadah kita. Kita akan berdoa ya, doa penutup dan berkat yang akan disampaikan oleh pendeta kita. Yuk kita akan berdoa, semua tutup mata, lipat tangan ya. Jangan ada yang ngobrol ngeliat-liat lagi. Oke adik-adik? Yuk mari kita bersatu dalam doa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, adik-adik, Iya Kak. kita sudah Selesai. menyelesaikan ibadah kita Iya. ya. Nah, namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita Iya, ya, Kak. abang dan kakak meninggalkan tempat ini, Iya. ya ada beberapa pengumuman Betul. ya. Pengumuman pertama ya, bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya Iya. ya, walaupun tahun lalu ya, Iya. karena COVID baru mulai ya Bang ya, Betul, lagi Kak. gencar-gencarnya kita nggak ngerayain Natal. Iya. Maka tahun 2021 ini kita akan merayakan Kan Natal Natal. adik-adik. Ya, tapi perayaannya seperti waktu kita merayakan Paskah Betul. ya. Sistemnya masih virtual ya. Jadi kita akan merayakan Natal Iya. dan kegiatan yang kita isi sama seperti waktu kita sebelum COVID. Betul. Ya, ada paduan suara, ada liturgi, ada tarian ya. Betul. Jadi adik-adik Menyiapkan. ayo kita mempersiapkan diri kita ya. Betul, untuk Kak. melayani Tuhan ya. Tadi jangan lelah melayani Tuhan Iya. melalui talenta-talenta yang ada pada kita. Betul. Ya, nanti akan diumumkan di grup Iya. orang tua ya adik-adik. Betul. Nah, nanti kapan latihannya, kapan rekamannya nanti akan diumumkan. Iya. Nah, terus ya
jangan lupa ya, walaupun kita tidak bertemu secara langsung setiap hari Minggu ya, udah mau masuki 2 tahun, tapi kita harus apa? Terus berdoa, kita harus terus saat teduh ya, baca Kak. Alkitab. Ya, dan kita juga harus Tadi mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Betul, Kak. Salah satunya mengasihi sesama. Mengasihi, Hukum Taurat kelima, mengasihi hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Ya adik-adikku sayang. Nah itu pengumuman dalam rangka Natal ya. Iya, betul. Nah kemudian pengumuman yang setiap minggu diingatkan adalah tetap menjaga protokol kesehatan, Kak. protokol kesehatan. Yaitu- Apa tuh Bang? Ada 6M ya sekarang ya? Ada 6M, Kak. Apa aja Bang? Pertama, harus memakai masker. Kedua, harus rajin mencuci tangan dengan air mengalir, Kak. Ketiga, kita harus jaga jarak nih, Kak, dengan orang lain. Ya. Yang keempat, jagalah makanan dengan makan makanan yang bergizi, Kak. Lalu yang kelima, harus rajin olahraga, Kak, biar tubuhnya semakin fit dan sehat. Ya, supaya imun kita ya. Iya. Ya, imun kita kuat. Imun kita Terus kuat yang melawan keenam, penyakit. Yang kita keenam, harus menjaga kebersihan diri. Kalau dari luar ya harus langsung mandi. Betul, ya, Kak. kalau zaman dulu kakak nih pulang dari kantor capek duduk dulu. Kalau Iya. sekarang nggak bisa ya. Pulang dari kantor harus mandi, semuanya dibersihin ya. Keramas semuanya digosok, dibersihin supaya kalau ada virus-virus yang nempel hilang. Betul, Ya, Kak. jadi adik-adik tetap jaga Kesehatan. protokol kesehatan 6M. 6M. Oke adik-adik Oke, ya. adik-adik. Jadi kita akan mengakhiri ibadah Ibadah kita ya. Tetap semangat. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.